Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jovanka Gloria Timbul, dokter yang bertugas saat ini. Boleh saya tahu nama Ibu, umur, alamat, pekerjaan, dan pendidikan terakhir Ibu? Boleh saya tahu alasan Ibu untuk memeriksakan diri saat ini? Nah Ibu, jadi saat ini saya akan menjelaskan apa itu AKDR. Jadi AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim ini adalah alat kontrasepsi yang fleksibel yang berbentuk huruf T yang diselubungi oleh kawat halus dan terbuat dari tembaga. Nah, cara kerjanya ini menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi dan membuai ovum sehingga mempengaruhi fertilisasi. Keuntungan dengan AKDR ini efektivitasnya tinggi 99,4 sampai 99,8%. Dia juga langsung efektif setelah pemasangan dan masa pemakaiannya ini cukup lama, yaitu 10 tahun. Ia dapat dipasang langsung setelah melahirkan ataupun abortus dan tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Memang efek sampingnya bisa terjadi perubahan siklus haid jadi lebih lama dan banyak, haid lebih sakit dan bisa ada spotting. Nah, komplikasi yang paling ditakutkan di mana bila ada infeksi menular seksual, AKDR dapat memicu terjadinya radang panggul sehingga dapat memicu terjadinya infertilitas. Apa Ibu ada pertanyaan? Sebelumnya Ibu, apa boleh saya tahu tanggal haid terakhir, lama haid dan pola perdarahannya serta apa ada nyeri perut hebat? Bagaimana dengan riwayat kehamilan dan riwayat kesehatan terakhir? Apakah Ibu ada riwayat anemia berat, kehamilan ektopik, atau infeksi menular seksual? Mohon maaf sebelumnya Ibu, apa Ibu udah tahu pasangan ada riwayat sering berganti pasangan? Apakah ada riwayat kanker serviks Ibu? Baik Ibu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Nah Ibu, mungkin nanti saat dilakukan tindakan Ibu akan merasakan kurang nyaman. Tapi tenang saja, saya akan melakukannya sebaik mungkin. Apakah Ibu bersedia? Pertama-tama, kita minta pasien untuk mengosongkan kandung kemih dan mencuci area genitalia dengan air dan sabun secara bersih sambil pemeriksa mencuci tangan menggunakan metode 6 langkah WHO di air mengalir dan menggunakan sabun. Kemudian, kita minta klien untuk duduk di meja pemeriksaan dengan posisi litotomi, lalu kita lakukan inspeksi dan palpasi di daerah perut, apakah ada nyeri benjolan atau kelainan lainnya di daerah suprapubik. Kemudian setelah itu kenakan kain penutup pada klien untuk pemeriksaan panggul, lalu atur arah sumber cahaya untuk melihat serviks, dan kemudian atur penempatan peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam wadah steril, dan pemeriksa memakai sarung tangan steril. Kemudian, kita lakukan inspeksi pada area genitalia eksternal dan palpasi atau raba pada kelenjar Bartholin dengan menelusuri labia mayora kiri dan kanan untuk melihat apakah ada benjolan atau nyeri. Lalu ambil spekulum dengan tangan kanan, oleskan jeli, buka labia mayora dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri, lalu masukkan spekulum dalam keadaan tertutup, putar 90 derajat hingga tangkai mengarah tegak lurus ke bawah, atur tuas kedudukan spekulum, kemudian kita amati porsio cervix. Nah, yang kita lihat adalah bentuk, ukuran, warna, kemudian kita lihat juga sekret dari vagina. Setelah itu, lepas pengungkit, putar spekulum 90 derajat melawan arah jarum jam, kemudian keluarkan secara hati-hati dan letakkan di bengkok yang berada di meja instrumen. Berikutnya kita melakukan pemeriksaan bimanual, di mana memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan ke dalam vagina, dan tangan kiri secara lembut menekan daerah suprapubik, pastikan gerak serviks bebas dan tentukan besar dan posisi uterus, dan pastikan tidak ada infeksi atau tumor pada adnexa. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan retrovagina bila ada indikasi seperti kesulitan menentukan besar uterus retoversi atau ada tumor pada kavum douglasi. Lalu kita keluarkan jari dan perhatikan apakah ada darah di sarung tangan pemeriksa. Selanjutnya, masukkan lengan AKDR Cooper T380A di dalam kemasan steril. Kemudian dengan menggunakan sarung tangan DTT yang baru, pasang spekulum vagina, ambil dengan tangan kanan, kemudian oleskan jeli, kemudian pasang spekulum dalam vagina untuk melihat serviks.
yaitu buka labia mayora dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri, kemudian putar spekulum 90 derajat, atur tuas hingga porsio serviks dapat terlihat. Setelah itu, usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali. Kemudian buang kasar pada tempatnya, dan setelah itu jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati pada arah jam 11. Setelah itu, masukkan sonde uterus dengan teknik tidak menyentuh atau no touch teknik, yaitu secara hati-hati memasukkan sonde ke dalam kafum uteri dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding vagina ataupun bibir spekulum. Kemudian setelah itu, ukur kedalaman kafum uteri pada tabung inserter, geser leher biru pada tabung inserter, kemudian buka plastik kemasan steril. Setelah itu, angkat tabung AKDR tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril secara hati-hati, jangan sampai inserter terdorong. Kemudian pegang tabung AKDR dengan leher biru dalam posisi horizontal. Kemudian lepaskan AKDR dengan teknik withdrawal, yaitu dengan menarik keluar tabung inserter sampai pakal inserter dengan tetap menahan inserter. Lalu keluarkan inserter dan masukkan kembali ke serviks sampai terasa adanya tahanan. Gunting benang AKDR kurang lebih 3-4 cm. Kemudian keluarkan seluruh tabung inserter dan buang kembali ke tempat sampah yang terkontaminasi. Lalu lepaskan tenakulum dengan hati-hati, rendam dalam larutan klorin 0,5%. Lalu periksa serviks, bila ada perdarahan dari tempat bekas cubitan tenakulum, tekan dengan kasa selama 30-60 detik. Kemudian lepaskan spekulum dengan cara memutar spekulum 90 derajat sehingga tegak lurus, lalu keluarkan spekulum secara perlahan-lahan. Lalu kita rendam spekulum dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu kita beritahukan kepada ibu bahwa tindakan sudah berhasil dilakukan dan pemeriksa akan membuka sarung tangan dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu, kita persilakan ibu untuk kembali ke posisi semula dan pemeriksa akan mencuci tangan dengan metode 6 langkah menurut WHO. Jangan lupa ucapkan terima kasih.